Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Narasi. Kali ini kita akan membahas anime yang sangat populer di tahun 2015. Karena kepopulerannya dan banyak permintaan, akhirnya anime ini dibuatkan live actionnya di tahun 2017 dengan judul yang sama, yaitu The Atom of the Earth. Nah, bagaimana jalan ceritanya? Yuk saksikan bersama. Cerita dimulai oleh seorang anak bernama Nourse menuju sebuah istana. Namun Nourse tidak mengetahui bahwa istana yang dia tuju adalah hotel untuk bermantap-mantap. Terang saja, Nourse di sini masih kecil, dia masih polos dan belum mengetahui tentang arti cinta. Nourse awalnya adalah gadis yang riang gembira dan sangat cerewet. Sesampainya di sana, Nourse sangat senang dan ingin suatu hari nanti ada seorang pangeran yang mengajaknya berdansa di istana tersebut. Tidak lama kemudian, Nourse bersembunyi karena mendengar mobil yang akan datang. Di mobil tersebut, dia melihat ayahnya sedang bersama wanita lain. Nourse sangat senang melihat ayahnya keluar dari istana tersebut dan ingin segera pulang untuk mengabari ibunya. Sampai di rumah, Nourse menceritakan bahwa ayahnya keluar dari istana bersama seorang wanita. Seketika itu, Ibu Nourse pun kesal lalu menyuruh Nourse untuk diam dan jangan berbicara kembali. Keesokan harinya, ayahnya pun diusir. Dia menyalahkan Nourse karena dia terlalu cerewet. Nourse merasa tertekan karena orang-orang menyalahkannya atas kejadian tersebut. Saat Nourse menangis, dia dihampiri oleh sebuah telur yang mengatakan bahwa kecerewetannya akan membuatnya selalu mendapat masalah di kemudian hari. Telur itu pun menawarkan diri untuk menyelamatkannya dengan cara mengunci mulut Nourse. Waktu pun terus berlalu, kini Nourse sudah remaja. Dia selalu sendiri karena keterbatasan dalam berbicara. Suatu hari di sekolah ada penunjukan siswa-siswi untuk dijadikan panitia festival sekolah. Guru mereka ingin mencari sukarelawan untuk acara tersebut, namun tidak ada seorang pun yang mau. Seketika itu pun guru langsung menunjuk 4 orang yang menjadi panitia inti. Yang pertama ada Daiki dari klub baseball yang sedang cedera tangannya. Yang kedua ada Nito dari klub cheerleaders. Setelah itu ada Sakagami dari klub musik. Dan yang terakhir adalah Nourse. Ketika Nourse dipanggil namanya, dia langsung berdiri untuk menolak menjadi panitia. Namun kata-katanya terbatasi oleh kutukan si telur, dan dia pun pergi meninggalkan kelasnya sambil memegang perut. Nourse tetap tidak ingin menjadi panitia. Dia menulis yang ingin dia katakan dalam sebuah surat dan menuju ruang guru. Sesampainya di sana, dia terkesima melihat temannya yang sedang bernyanyi. Dan saat itu juga dia kepergok oleh gurunya. Nourse yang kaget langsung menyerahkan tulisan tersebut dan tidak sengaja memukul perut guru tersebut. Dia menulis bahwa dia tidak mau menjadi panitia. Kedatangan temannya pun juga sama, untuk menolak menjadi panitia. Namun gurunya menolak karena tidak akan ada lagi yang mau jadi panitia kalau tidak dipaksa. Keesokan harinya, mereka pun mengadakan rapat pertamanya tanpa dihadiri oleh Daiki. Mereka membahas dan membuat list pertunjukan untuk dipentaskan nanti. Pak Guru lebih menyarankan mereka untuk membuat drama musikal karena dia adalah guru musik, jadi akan lebih mudah membimbingnya nanti. Sepulang dari rapat, Nourse terus mengikuti Sakagami karena tertarik dengan pertunjukan musikal. Karena dia teringat dengan pelajaran dari gurunya kalau musik bisa mengekspresikan isi hati. Di sini terlihat pertama kalinya Nourse curhat dan mengatakan masa lalunya yang membuatnya tidak dapat berbicara. Mereka saling mengirim pesan untuk berkomunikasi. Di sini Nourse mengungkapkan kejadian di istana, kemudian ayahnya yang pergi dan kutukan oleh si peri telur yang membuatnya sakit perut ketika ingin berbicara. Nourse ingin mengatakan kepada Sakagami apakah dia bisa mengekspresikan keinginan hatinya lewat musik. Sakagami menjawab, mungkin dengan bernyanyi tidak terhitung berbicara, jadi dia tidak ada hubungannya dengan kutukan si telur. Nourse pun bergegas pulang dan berterima kasih kepada Sakagami. Sesampainya di rumah, Nourse mencoba berbicara dengan cara bernyanyi. Dan benar, dia tidak merasakan sakit perutnya lagi. Nourse pun senang sampai meneteskan air mata. Sekin pun berlanjut mendiskusikan hasil rapat mereka kemarin di kelas.
Mereka merencanakan untuk membuat pertunjukan musikal, namun teman-teman di kelas mereka tidak setuju karena itu pasti sangat merepotkan. Daiki pun meremehkan ide tersebut karena terdapat Naurse yang dianggap tidak berguna. Dia tidak pernah berbicara apalagi bernyanyi. Sakagami yang tidak terima dan membalas ledekan Daiki. Dia mengatakan pada Daiki kalau juniornya sering membicarakannya di belakang. Juniornya mengatakan Daiki tidak berguna di klub baseball karena cedera dan kerjaannya hanya marah-marah saja. Daiki yang kaget tidak mengetahui hal tersebut hanya terdiam. Kapten tim baseball yang sekelas dengannya menghampiri Sakagami dengan penuh emosi. Pertengkaran terjadi antara kapten tim baseball karena Sakagami telah mencampuri urusan timnya. Ketika itu, Naurse berteriak menyanyikan lagu untuk melerai perkelahian itu. Setelah selesai bernyanyi, Naurse langsung berlari ke kamar mandi untuk bersembunyi. Teman-teman di kelas memuji nyanyiannya dan terlihat senang. Perkelahian pun mereda. Lalu mereka saling meminta maaf. Sakagami dan Ito menyusul Naurse ke kamar mandi. Namun Naurse tidak mau keluar karena malu. Dia pun mengirim pesan ke Sakagami untuk meminta maaf karena telah bernyanyi. Sakagami mengatakan tidak apa dan berterima kasih sudah melerainya berkelahi. Dia juga menanyakan apakah perutnya tidak sakit lagi. Naurse mengatakan dia baik-baik saja. Ito bertanya kenapa Naurse punya nomor telepon Sakagami. Sakagami menjawab, mereka bertukar nomor telepon kemarin saat pulang sekolah karena Naurse ingin curhat padanya. Di sini Nito terlihat cemburu padahal dia adalah mantan pacar Sakagami saat SMP, namun dia tidak memiliki nomor telepon Sakagami. Sepulang sekolah, Sakagami pergi ke ruang klub musiknya. Dia mendapati kedua temannya mengaransemen lagu Naurse dan memberikan sedikit efek sehingga musiknya menjadi lebih bagus. Mereka pun menawarkan diri, jika pertunjukan musikal jadi dipertunjukkan, mereka akan mengatur musik dan lightingnya. Skin beralih ke Daiki yang langsung pulang dan tidak latihan baseball lagi. Saat sedang menunggu kereta, dia bertemu dengan Nato yang juga akan pulang. Mereka sedikit berbincang dan Daiki mau mengajak Nato pergi jalan-jalan untuk mengisi waktu luangnya karena tidak latihan lagi. Nato menolak ajakan Daiki karena dia sudah punya pacar. Di sini Nato masih menganggap Sakagami adalah pacarnya dari SMP. Mereka tidak benar-benar putus, hanya tidak berkomunikasi saja. Nato menyarankan kalau Daiki punya waktu yang lebih, sebaiknya membantu di kepanitiaan. Nato pun pergi meninggalkan Daiki. Skin beralih ke rumah Naurse. Terlihat ibu-ibu ingin menagih biaya sewa rumah, namun Naurse ragu untuk bertemu dan berbicara dengan orang lain. Ibu itu tetap menunggu dan memanggil-manggil karena lampu di rumah Naurse menyala dan pastinya ada orang di sana. Naurse yang masih takut memberanikan diri untuk keluar sambil malu-malu dan membayar uang sewa rumah dengan tabungannya. Sambil mencatat, ibu tersebut basa-basi menanyakan kepada ibu Naurse dan bagaimana dengan sekolahnya. Namun dia tetap terdiam dan tidak berbicara. Tidak lama kemudian, ibu Naurse pulang. Dia terlihat panik karena anaknya bertemu dengan orang lain. Ibu Naurse langsung meminta maaf karena belakangan ini dia sedang sibuk bekerja, jadi pulang selalu larut malam. Ibu kos mengatakan tidak apa-apa karena anaknya sudah membayarnya tadi, jadi jangan khawatir lagi tentang biaya kos. Di sini ibu Naurse mengungkapkan kekecewaannya karena memiliki anak yang tidak mau berbicara. Dia selalu menyuruh Naurse untuk tidak keluar rumah kalau dia tidak sedang ada di rumah. Dia tidak mau mendengar gosip dari tetangga-tetangganya tentang kehidupan keluarganya lagi. Di sini ibu Naurse tidak mengerti tentang perasaan Naurse yang sebenarnya. Ibunya tidak sadar kalau dia salah satu penyebab Naurse tidak dapat mengungkapkan isi hatinya lewat kata-kata. Dulu ibunya pernah menyuruhnya untuk tidak berbicara lagi saat kecil. Naurse yang mendengar hal itu langsung berlari dan pergi naik bus. Dia tidak bisa mengungkapkan kekecewaannya padahal dia sudah berusaha untuk tidak seperti ini. Dengan penuh emosional, dia mengetik pesan yang panjang kepada Sakagami. Ketika turun dari bus, Naurse tidak dapat membendung tangisannya. Sambil berbicara terbata-bata, dia meminta tolong kepada Sakagami untuk dibuatkan lagu dengan lirik yang dia kirim tadi lewat pesan SMS. Sakagami langsung berteriak agar Naurse diam, karena dia tahu Naurse sedang menahan sakit perutnya. Dia langsung menghampiri Naurse dan mengajaknya pulang ke rumah untuk mencari toilet. Setelah keadaan tenang, mereka mendiskusikan tema dari alur cerita musikalnya nanti. Naurse di sini diajak ke ruang Sakagami.
yang dimana terdapat koleksi-koleksi musik dan terdapat sebuah piano klasik. Sakagami langsung mengaransemen lirik yang dikirimkan Norse kepadanya. Norse kagum dengan permainan dari Sakagami dan membuat lirik lagunya terdengar sangat indah. Sakagami hanya malu melihat respon dari Norse. Di sini Sakagami mengatakan apakah benar terdengar bagus. Aku sudah tidak lama memainkan piano ini. Mereka pun berbincang sambil melanjutkan membuat lagu tersebut. Oke teman-teman, segitu dulu ya untuk ceritanya di part 1. Kita lanjutkan di part 2 nanti. Link videonya ada di kolom deskripsi. Terima kasih.